Kembali lagi bersama saya, Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C, semester 6. Pada video kali ini, saya akan memparodikan isi buku yang ke-13 yang telah saya review sebagai salah satu tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Judul buku, Perdebatan tentang Korupsi dan Anti Korupsi dalam Sejarah. Buku ini ditulis oleh Ronald Cross, Andre Victoria, dan G. Geltner. Baik, korupsi dan anti korupsi, dua hal yang berbeda yang kita bahas dalam diskusi kali ini. Pada buku sebelumnya, teman tadi telah menjelaskan kepada saya tentang sejarah korupsi. Perlu saya ulas kembali bahwa korupsi secara luas dilihat sebagai salah satu masalah yang paling mendesak yang kita hadapi sebagai masyarakat global, merongrong kepercayaan pada pemerintah dan lembaga keuangan, efisiensi ekonomi, prinsip persamaan di depan hukum, dan kesejahteraan manusia secara umum. Sementara subjek korupsi dan anti korupsi mengangkangi masyarakat atau privat divide telah menarik perhatian politisi, cendekiawan, LSM, dan media global. Sedikit perhatian telah diberikan pada hubungan antara korupsi dan penciptaan, perubahan, dan pelaksanaan kebijakan anti korupsi sepanjang waktu dan tempat, dengan adanya keragaman yang hadir dalam cara mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menangani korupsi. Baik, jika sebelumnya teman sudah membagi pengetahuan kepada saya terkait sejarah korupsi, selanjutnya saya ingin menanyakan kepada teman bagaimana sejarah anti korupsi di negara-negara di dunia. Sejarah anti korupsi. Anti korupsi jarang diperlakukan sebagai subjek sejarah, kecuali sebagai mitra korupsi sesekali. Yang terakhir pastinya telah menghasilkan kekayaan dan historiografi yang bervariasi. Sejarawan, jurnalis, dan politik yang berpikiran historis dan ekonom cenderung memeriksa korupsi dari dua perspektif. Yang pertama, menyangkut makna dan praktik korupsi. Perannya di masa lalu masyarakat dan bagaimana wacana tentang korupsi berubah dari waktu ke waktu. Proyek diluncurkan pada tahun-tahun belakangan ini di Jerman, Prancis, Inggris, dan Belanda. Telah difokuskan pada penggunaan historis dari istilah korupsi, politik, dan sastra filosofis dalam debat publik yang dianalisis dalam praktik-praktiknya yang dianggap korup ketika diekspos dalam skandal korupsi. Faktanya, banyak historiografi tentang nilai-nilai publik dan korupsi dibangun di atas pemahaman kontekstual dan konstruktivis tentang korupsi. Dengan cara yang sebanding terhadap definisi korupsi neoklasik, Michael Johnstone sesuai dengan standar hukum atau sosial yang merupakan sistem ketertiban umum masyarakat dari peran publik atau sumber daya untuk keuntungan pribadi. Jadi, berdasarkan buku yang telah saya review, sejarah anti korupsi terdiri dari yang pertama, antiquity, yang kedua, abad pertengahan, yang ketiga, modernitas awal, dan yang keempat itu dari zaman modern awal ke zaman modern. Yang pertama itu antiquity. Bagian 1 terdiri dari 3 bab, mencakup
tradisional zaman kuno panjang dari asal-usul Yunani klasiknya abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi, hingga era Romawi selanjutnya abad ke-4 sampai ke-6. Dari perspektif modern, anti korupsi dalam hal ini, periode panjang menghadirkan semacam paradoks. Di satu sisi, periode dipupuk periode dan praktik politik yang jauh melebihi konteks aslinya. Di sisi lain, korupsi sering dilihat sebagai hal yang kurang dimanfaatkan atau benar-benar muncul dalam pemerintahan di suatu negara. Kedua pandangan tersebut ditantang di bab pembuka oleh Claire Taylor yang meneliti skandal korupsi besar yang melibatkan orang-orang terkenal di Athena, orator Demosthenes, dan seorang pejabat Alexander Agung dituduh menerima suap. Dengan demikian melakukan tindakan pengkhianatan. Seperti yang disarankan Nexus, korupsi secara luas dipandang sebagai bagian utama dari pemeliharaan sosial dan ketertiban politik. Dengan demikian mendukung pembuatan dan fungsi beberapa prosedur dan institusi. Di luar tuduhan tersebut, penuntutan mereka mengakui daripada mengabaikan ketegangan antara individu dan pengambilan keputusan kolektif, atau dengan kata lain, keberadaan pesaing yang berpotensi ruang pribadi dan publik. Korupsi juga dilihat sebagai faktor utama runtuhnya Republik Roma, seperti kontribusi Valentina Arena selanjutnya sebagai reaksi terhadap persepsi tentang kekayaan politik Republik inilah serangkaian jabatan hukum dan prosedur didirikan dan terus-menerus direformasi untuk mencegah munculnya kembali korupsi ini. Seperti di Yunani, ranah publik dan kepentingan publik tentu saja diakui, juga dalam kaitannya dengan masalah-masalah hubungan mereka dengan ranah privat. Apalagi sulit untuk mempertahankan adanya keterputusan besar antara wacana moralistik dan hukum politik institusi yang dirancang untuk berpatroli pada kesenjangan publik atau privat. Keduanya adalah bagian dari wacana yang sama dan strategi pemberantasan korupsi dan perbaikan pemerintahan. Pandangan kompleks yang serupa muncul dari bab terakhir di bagian ini oleh Sarah Obligasi, berfokus pada suatu objek, suatu periode yang sering digambarkan dalam istilah moral dan penurunan kelembagaan. Bond menginterogasi sumber hukum dan sastra yang berkaitan dengan Kekaisaran Romawi dan menanyakan sejauh mana bukti yang mereka tawarkan meningkatkan korupsi atau sekedar kesadaran yang lebih besar akan efeknya. Dia berpendapat terlebih lagi retorika korupsi itu sendiri dapat dilihat sebagai taktik anti korupsi di pihak beberapa kalangan elit dengan kekuatan untuk membentuk norma di luar kewenangan formal hukum. Yang berikut abad pertengahan. Dalam bagian ini mencakup 5 abad, yaitu 4 bab tentang abad pertengahan. Sejarah menawarkan kisah berlapis-lapis tentang upaya anti korupsi yang dilakukan beberapa tema sebelumnya. Abad pertengahan, yaitu keduanya dalam Eropa dan Timur Tengah, secara luas dikenal sebagai tempat lahir banyak orang dalam lembaga modern, dari bank hingga rumah sakit hingga negara bagian yang usia kehamilannya panjang. Dapat juga dijelaskan dengan keringanan luas terhadap malpraktik secara pribadi dan ruang publik, atau karena ketidakmampuan untuk melawannya, sebagai kontribusi dalam hal ini. Namun bagian lain mengilustrasikan, baik pada tingkat normatif maupun praktis,
Gambar tersebut muncul dari sumber yang jauh lebih kompleks, dengan implikasi signifikan untuk citra yang berlaku dari perpecahan pra-modern. Namun ada kesenjangan antara tindakan anti korupsi itu sendiri dan penegakannya. Dengan kata lain, antara pencegahan dan hukuman dan persepsi korupsi sebagai masalah yang mendesak dalam dunia politik. Bagaimana politik dan kepentingan pribadi mempengaruhi aparat anti korupsi secara bertahap yang diberlakukan oleh raja-raja Prancis, Inggris, dan Portugis antara 1250 dan 1500 adalah tema sentral dalam bab Andre Victoria. Alat itu adalah kombinasi dari penuntutan yudisial dan prosedur untuk menunjuk dan mengganti pejabat, aturan mendefinisikan tugas dan durasi jabatan, meningkatkan pencatatan dan akuntansi, praktek dan mekanisme pengawasan administratif. Terlepas dari langkah-langkah ini, Victoria berpendapat bahwa rezim kerajaan ini secara struktural tidak mampu menghukum dan menahan korupsi secara efektif dan berkelanjutan, terutama karena mereka tidak dapat mengontrol masyarakat politik secara langsung dan karena kendala politik, terutama ketergantungan mereka pada layanan informal, sering dijadikan pembatas dalam pendekatan korupsi. Bentuk-bentuk pemerintahan abad pertengahan akhir ini dihadapkan pada dilema, entah itu harus memberantas sarana korupsi yang tidak memadai atau tanpa terlalu mengganggu keseimbangan sosial dan politik di mana otoritas mereka bergantung. Sebuah pertanyaan yang dieksplorasi lebih lanjut di kontribusi George Bernard. Inti dari dilema ini adalah masalah pribadi, yaitu objek bab John Watts di Inggris antara 1250 dan 1500. Yang berikut, Watts dimulai dengan menghubungkan korupsi dengan apa yang dia sebut sebagai area abu-abu kehidupan publik atau ambiguitas antara publik dan swasta yang dihasilkan dari pembagian kekuasaan dan persaingan kepentingan pribadi, dan dengan menjelaskan mengapa mereka dipersulit oleh pertumbuhan pemerintahan kerajaan dan aturan yang dihasilkannya. Dia kemudian menjelaskan dua tipe utama korupsi dalam periode dan memeriksa langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasinya dan bagaimana mereka berubah seiring berjalannya waktu. Watts berpendapat bahwa korupsi adalah krisis dan anti korupsi. Tindakan yang mereka hasilkan adalah penyederhanaan sekaligus refleksi dari yang dalam kerusakan sistem politik dan kesempatan untuk meredahkan ketegangan itu mengancam tatanan politik. Praktik audit pejabat publik ada di semua daerah yang dipertimbangkan, tetapi mereka tidak memiliki tempat yang lebih menonjol atau catatan bertahan hidup yang lebih baik, seperti di negara kota di Italia yang dipelajari dalam bab Guy Geltner. Geltner menunjukkan regulasi itu tentang sindakato audit akhir semester untuk pejabat perkotaan adalah bagian yang normatif dan wacana sastra tentang akuntabilitas pemerintahan yang baik dan bersama, tetapi berpendapat bahwa hal ini tidak dapat dilihat secara terpisah dari bukti dokumenter. Berdasarkan analisis rinci tentang kekayaan catatan peradilan dan administrasi Perugia abad ke-14, dia menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas kantor dan legitimasi politik yang tersirat dalam sindakato tidak sesederhana itu biasa dipikirkan. Daripada sebagai penanda politik partisipatif yang transparan, sindakato adalah mekanisme yang kompleks, bias secara inheren, seringkali lambat dan tidak efektif.
yang bisa menyembunyikan sebanyak yang diungkapkan tentang administrasi kota. Dengan demikian, bab ini menggemakan pertanyaan John Watts tentang kemampuan kita untuk mengevaluasi skala korupsi yang sebenarnya dan kemampuan mekanisme yang ada untuk mendeteksi dan melawan itu.